Galbay aku laku tahun 2022. Biasa saja. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Saya galbay di aku laku hampir 1 tahun ya, hampir anniversary-an dengan aku laku ya. Biasa saja ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang pengalaman saya galbay di aku laku. Apa saja itu? Simak dulu. Oke, poin yang pertama, aku laku adalah perusahaan fintech yang legal ya. Artinya ketika Anda pinjam dana atau cicil barang di aku laku, nama Anda otomatis akan ada di slip OJK ya. Pros dan cons-nya jika nama Anda ada di slip OJK adalah jika lancar, kesempatan kredit dimanapun terbuka lebar, dan pastinya dapat limit yang lebih besar ya, seperti di bank, di pinjol, di leasing, pokoknya perusahaan finance yang slik OJK sebelum perusahaan tersebut memberikan hutang kepada calon debiturnya. Nah, konsepnya jika menunggak, ya, kemungkinan Anda tidak akan bisa dapat kredit dimanapun. Tapi biasanya masih ada sih perusahaan yang tidak slik OJK gitu ya, seperti koperasi-koperasi, pinjol-pinjol yang semi legal, yang memberikan pinjaman dengan limit kecil, itu masih bisa memberikan Anda pinjaman gitu ya. Karena koperasi biasanya tidak melakukan slik OJK gitu. Tapi ya nggak usah hutang-hutangan lah ya, malah koperasi itu lebih ribet daripada pinjol gitu ya. Karena koperasi itu biasanya orang marketing atau sales yang mencairkan Anda pinjaman, dia juga yang lagi gitu ya. Jadi double job desk biasanya gitu. Nah, poin nomor 2, apakah aku laku ada DC lapangannya? Ada ya. Walaupun saya tidak pernah didatangi ya, mungkin karena hanya nunggak 500.000 ya kalau saya. Tapi DC lapangan aku laku itu ada ya, daerah Jabodetabek pasti ada. Tinggal tergantung dari pinjaman Anda besar atau kecil, dan rumah Anda mudah tidak dijangkau gitu. Tapi prinsip saya, mau DC itu datang se-RT pun tidak masalah ya. Tinggal bilang saja tidak ada uang, saya pasti akan bayar jika sudah punya uang. Sudah beres. Nothing tulus ya, karena mereka tidak bisa narik motor Anda, narik kulkas Anda, narik barang-barang Anda di rumah sebagai jaminan, itu tidak bisa ya. Dan Anda bilang ke DC-nya gitu ya, saya juga sudah tahu kalau nama saya itu di blacklist di OJK ketika menunggak gitu ya. Saya sudah terima resikonya, jadi saya bayar kalau saya sudah punya uang gitu. Kata DC-nya, kapan gitu? Ya kalau saya sudah punya uang gitu kan. Biarkan saja nama saya jelek di OJK, nggak apa-apa gitu. Wah, itu sudah pasti ciut duluan ya DC lapangannya gitu, karena Anda sudah nothing tulus gitu ya. Ya sudah gitu kan, gimana. Nah, poin yang ketiga, penagihan aku laku melalui WA itu 1-2 dengan penagihan pinjol-pinjol yang lainnya ya, yang ancaman yang mau didatangi, yang fotonya serem-serem, foto WA-nya itu ya, spam WA juga ya, sama saja lah dengan pinjol-pinjol yang lain gitu. Penagihan melalui teleponnya juga biasanya CS-nya itu cewek ya, yang telepon gitu. Ya biasa saja lah, nggak ditanggapi nggak apa-apa, ditanggapi ya bebas, diajak jalan dia monggo gitu kan, dilamar ya boleh idi ya. Nah, daripada ngeladenin CS pinjol, mending beli makanan yang enak saja, minum vitamin C ya gitu kan, biar badan tetap bugar dan sehat gitu. Nah, saya sekarang mau share gimana sih saya itu berhadapan dengan DC WA dari aku laku gitu ya. DC lapangan aku laku tidak pernah ke rumah saya, mungkin ya karena hanya 500.000 itu ya gitu, nggak banyak gitu. Padahal teman-teman saya itu ada yang didatangi di sini gitu ya, didatangi, dikasih surat gitu ya. Tapi saya tidak pernah didatangi gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, saya akan share chattingannya ya, DC WA aku laku itu seperti apa sih? Simak. Nah, ini adalah chattingan saya dengan DC aku laku ya. Ini nomornya ya. Silahkan barangkali untuk dipakai silaturahmi boleh ya, chattingan dengan DC aku laku gitu ya. Itu ya. YTH nasabah aku laku saya Reyal Fariski bla 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 bla. Saya ingin mengonfirmasikan ini nama saya, nomor KTP saya blur ya, itu ada KTP saya gitu ya. Jumlah tagihan 500.000, terlambatan 204 hari gitu ya. Ya mau ya anniversary-an gitu, nomor handphone bla 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 bla. Terima kasih
Bagaimana dengan tagihannya? Dicicil saja, jika belum ada dana lunasnya kami bantu tahan dendanya. Gitu ya. Masih 500 enggak, bulan depan saja ya, itu kata saya gitu ya. Nah ini, dicicil saja jika belum ada dana lunasnya kami bantu tahan dendanya. Jadi semakin Anda nunggak lama, semakin Anda menghilang, pinjol itu akan semakin murah. Ya, semakin murah, semakin hilang dendanya gitu ya. Pokoknya ya semakin baik gitu pinjol gitu, selama kita itu tetap menghilang gitu ya, semakin baik pokoknya pinjol itu. Bulan depan tidak bisa Pak ya, saya kan bulan depan aja ya, bulan depan tidak bisa Pak, harus bulan ini dibayarkan, hari ini ada dana berapa gitu kan ya. Nah kata saya, kata siapa nggak bisa deh bulan depan ya kan, saya ngilang lagi loh kayak ninja nanti gitu ya kan, nggak mau apa gitu kan, saya ngilang nggak saya bayar gitu. Saya bisa bantu tahan dendanya hanya untuk di bulan ini saja, hari ini bisa dibayarkan, agar untuk pengajuan kembali mendapatkan kenaikan limit. Bohong ya, agar untuk pengajuan kembali mendapatkan kenaikan limit, itu bohong sama kali ya. Anda bayar tidak akan dapat limit ya, tidak akan bisa pinjam lagi. Oke, dia nelfon tidak akan saya jawab, tidak akan saya respon nelfon gitu ya. Bisa di hari ini Pak gitu kan, selamat pagi, ini nama saya, tagihannya bisa dibayarkan ini, terus Pak WA, dia telepon 2 kali, nggak akan saya ladenin, nggak akan saya respon. Oke, direspon Pak, itu direspon Pak gitu kan ya. Ya jangankan itu ya, DC itu untuk bayar tagihan aja dia itu nggak mampu gitu ya untuk menagih saya, jadi hanya minta diresponnya saja gitu ya. Untuk tagihan sudah tidak mampu ya kan, untuk menyuruh saya membayar ya kan, jadi hanya direspon saja Pak gitu Pak. Nah, untuk tagihannya bagaimana ini, nah itu untuk laporan ke manajernya gitu, bahwa gimana sih nih debitur ini gitu kan, responnya bagaimana gitu kan. Oh nggak ada uang kayak, nggak ada apa, yang penting dia itu dapat laporan biar nggak dimaki-maki oleh manajernya gitu ya. Kenapa ini tidak ada, bagaimana ini ya, bla 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 bla. Dia nyapa lagi gitu ya, Pak ya kata saya, tagihannya dibayar Pak, bla 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 bla. Bilang aja nggak ada dananya gitu, maksudnya bilang aja ke manajer kamu, ini debitur ini nggak ada dananya gitu ya. Di sini Bapak saya tagihkan pada bulan November, bilangnya mau dicicil bulan Desember, bla bla bla. Pak nggak saya jawab, program keringanan awal tahun. Nah gitu ya, semakin Anda ngilang, semakin Anda mengabaikan DC itu semakin murah, semakin ringan, semakin baik pinjol itu ya gitu ya itu. Nah ini kemarin ini ya, saya kemarin ini masih di aku laku Mas, ada apa Pak ya kan? Masih nggak di aku laku gitu kan. Kenapa? Lah gimana masih tidak di aku lakunya, kalau tidak saya mau ke yang lain yang pura-puranya gitu kan. Iya masih Pak, ya oke gitu, ya sudah oke saja. Dia juga nggak balas lagi, nggak apa gitu kan, biasa saja tuh ya, lucu kan gitu kan, lucu lah gitu. Nah jadi salah ketika Anda mengira Anda semakin lama menunggak, tunggakan itu semakin besar, itu salah. Kalau dipinjol, bahkan jangankan pinjol ya, sekelas bank swasta, bank BUMN ya, leasing, semakin lama Anda menunggak, itu Anda akan ditawari keringanan gitu ya, bahkan dihapuskan dendanya begitu ya. Jadi salah ya ketika semakin lama menunggak semakin besar tagihannya gitu, besar dendanya gitu, enggak ya itu. Jadi setiap perusahaan finance itu ya punya kebijakan ya, punya kebijakan keringanan untuk debiturnya, untuk melunasi hutangnya gitu ya, begitu. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang galbay ya. Share video ini kepada orang-orang yang baru galbay ya, biar tahu gimana sih ya kan sebenarnya galbay itu ya tidak menyeramkan gitu ya, biasa saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.